Time for Bible. Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudaraku, ketahuilah bahwa sampai hari ini kita ada di sini, kita ada di area ini, kita di situasi ini. Tuhan tidak membawa kita sampai hari ini sejauh ini untuk gagal. Catat baik-baik hal ini, patrikan dalam hatimu. Tuhan Yesus yang baik tidak membawa saudara dan saya sampai sejauh ini hanya untuk gagal. Pekerjaannya, rencananya, kehendaknya adalah baik buat hidupku, buat hidup Anda yang terkasih. Marilah kita bersama-sama membaca, merenungkan sabda firman Tuhan Yesus ini. Yang pertama, Bapak Ibu terkasih, saya ajak kita melihat yang terambil dari Filipi pasal 1 ayat yang ke-6. Filipi pasal 1 ayat yang ke-6. Puji syukur, puji Tuhan. Ada tertulis firman Tuhan Yesus. Saya bacakan dan selamat mendengarkan Bapak Ibu yang terkasih. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia, Tuhan Yesus, yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, di kita semuanya, akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, saya yakin firman ini mau mengatakan bahwa Tuhan menyertai kita sampai garis akhir. Dan garis akhir itu adalah kemenangan, bukan kegagalan. Hidup orang percaya itu tidak gagal, tapi hari esok yang penuh harapan. Bahkan hari-hari sesi hidup saudara-saudara saya, itu Tuhan memberikan materai di dalam hatimu sebagai simbol untuk engkau tetap selalu berharap, bersandar, dan selalu optimis bahwa engkau tidak seorang diri. Masa-masa yang kau alami hari ini, mungkin ada air mata, mungkin ada penderitaan, tapi engkau tidak sendiri. Tuhan sudah materaikan kita, miliknya sebagai tanda kepunyaannya. Maka saudara, melangkahlah setiap hari dengan Tuhan, karena langkah-langkahmu dengan Tuhan adalah pelita yang terang, yang menjadi berkat untuk rencana Tuhan buat hidupmu dan bagi orang-orang di sekitar kita. Tercatat di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-22. Saya bacakan dari 2 Korintus pasal 1 ayat 20 sampai ayat yang ke-22. Saya percaya banget setiap bacaan firman yang sampaikan ini jadi remah buat Bapak Ibu terkasih. Sekarang saya baca 2 Korintus 1 ayat 20 sampai 22. Puji syukur. Ada tertulis firman Tuhan Yesus, sebab Kristus adalah Ia bagi semua janji Bapa, janji firman yang kita baca. Kristus berkata Ia bagi semua janji Bapa. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin. Katakan amin, ketik amin, tulis amin, komen amin. Itulah sebabnya oleh Yesus kita dengan berani berkata amin untuk memuliakan Bapa di sorga. Ayat 21. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Bapa yang mengurapimu, yang telah mengurapimu. Mengurapimu untuk senantiasa kuat setiap hari, untuk setiap hari kita menjadi terang dan garam. Untuk setiap hari bersyukur, bukan ngomel, bukan komplain.
Tapi selalu bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan baik, bahwasanya selama-lamanya kasih setianya. Indahnya tinggal dalam hadirat Tuhan, menikmati segala kebaikan dan janjinya. Ayat 22. Mematrekan tanda miliknya. Siapa milik Tuhan Yesus? Saya dan Anda. Ketahuilah, Anda dan saya adalah milik Tuhan Yesus yang dimatrekan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Wah, ketika rame-rame ada materai tanda milik Tuhan. Yes, pastikan, fixkan, make sure bahwa dirimu baca firman ini dan yakini ada materai tanda milik Tuhan. Ini loh, hidupku, keluargaku, pelayanan ini ada materai tanda milik Tuhan. Sehingga kegelapan, tipu muslihat iblis, dosa bisa lagi menjerumuskan Anda. Karena saya dan Anda ada materai tanda milik Tuhan. Orang-orang yang mengerti hal ini, apabila mereka berjalan tidak akan tersandung. Apabila mereka sampai terjatuh, tidak sampai tergeletak. Karena ada materai tanda milik Tuhan yang menjadi perjanjian. Sedang jatuhkah engkau hari ini? Sedang adakah engkau di titik nol saat ini, bahkan minus? Terpurukah engkau? Jangan menyerah ya. Jangan putus asa ya. Karena Tuhan tidak mengizinkan engkau tergeletak. Tuhan berjanji seperti tercatat di dalam kitab Mazmur, pasal yang ke-37, ayat yang ke-24. Saya bacakan sekarang dari kitab Mazmur, janji Tuhan. Bagi saudara yang sedang merasa terpuruk, merasa jatuh, merasa terjolimi, merasa tidak bisa lagi melangkah, merasa mau putus asa, bahkan ada yang menchat saya mau mengakhiri hidupnya. Saya bilang, please, jangan menyerah. Bacalah firman Tuhan ini. Ini janji Tuhan buat saudara. Kitab Mazmur 37 ayat 24. Ada tertulis, apabila ia jatuh, apabila saya jatuh sebagai orang percaya yang ada tanda materai milik Tuhan Yesus, apabila engkau jatuh yang sebagai orang percaya ada tanda materai milik Tuhan Yesus di hidupmu, Tuhan bilang apa? Tidaklah sampai tergeletak. Jatuh boleh, tapi Tuhan akan menopang. Jatuh mungkin karena kita hilaf, lalai, gagal, karena kita terpikat oleh tipu muslihat dosa. Tapi Tuhan berkata, aku tidak membiarkan engkau binasa. Aku akan menopang engkau. Engkau tidak sampai tergeletak. Sebab Tuhan tangannya menopang kita semuanya. Amin. Amin. Bagi Bapak Ibu yang ketika mendengar ini, engkau sedang sakit. Dan kalau saudara dengar ini, engkau sedang sehat, tapi tahu bahwa ada keluargamu sedang sakit. Firman Tuhan ini buat kesembuhan. Bagi orang yang putus asa, bagi orang yang divonis dokter sudah stadium akhir, firman ini datang buat mereka sekalian. Bagikan link tautan ini, bagikan video ini, biar menjadi penguatan bagi mereka. Supaya mereka jadikan hidup adalah Kristus, percaya pada janjinya, dan waktu Tuhan panggil, itu adalah sebuah keuntungan. Ayatnya ini adalah suara Tuhan buat kita yang sakit untuk kesembuhan, terambil dari kitab Mazmur pasal 147 ayat yang ketiga. Kitab Mazmur pasal 147 ayat yang ketiga. Puji syukur. Ya, silakan saudara bantu ketik ayat-ayat ini dan bantu share. Yang di TikTok juga bisa bantu tap-tap layarnya, silakan diposting ulang. Di Facebook, di YouTube pun demikian. Ya, Kitab Mazmur pasal 147 ayat yang ketiga. Ini adalah ayat kesembuhan yang ketika saya ucapkan, kesembuhan itu mengalir. Karena kata-kata ada kuasa. Apalagi firman ini adalah Sang Yesus sendiri, terang itu. Ketika engkau dengar firman ini, orang-orang sedang sakit, mengalirlah kuasa firman yang saya ucapkan dalam nama Yesus. Kitab Mazmur 147
ayat yang ketiga. Ada tertulis, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Sakit hati, patah hati, luka batin, sakit tubuh, gangguan pada mental, jiwa. Tuhan menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka, termasuk sakit penyakit mereka. Angkat tangan dan berkata, Tuhan, sembuhkan saya, sembuhkan saya. Firman-Mu datang, saya percaya, sembuhkan saya. Dan di antara saudara-saudara yang mengangkat tangan, sembuhlah engkau dari segala penyakit, segala macam penyakit. Heal in Jesus' name. Tidakkah engkau merasakan saat saya berdoa tadi, ada aliran kesembuhan yang mengalir di tubuh, di hatimu. Aliran kesembuhan men-touch tubuhmu, dan kesembuhan, kelepasan, pemulihan terjadilah saat-saat ini. In Jesus' name. Secara ajaib tiba-tiba banyak di antara saudara disembuhkan. Yang terbaring di ranjang pesakitan atau rumah sakit, duduklah saat ini, makan minum secukupnya, dan pulihlah dari kelemahan tubuhmu, dan sehatlah. Bapak Ibu yang ada gangguan penyempitan di memori otak, sehingga perintah ke tangan ke kaki itu menjadi lamban, in Jesus' name, pulih total pasca stroke, dan setiap penyempitan, penyumbatan lancarlah, normallah, in Jesus' name. Perintah dari otak ke tangan kakimu normal, dan sekarang engkau yang di kursi roda, jikalau engkau percaya, kuasa kesembuhan ilahi mengalir di tubuhmu saat ini dalam nama Yesus. Berdirilah dan berjalanlah. Lepaskan tongkatmu dan melangkahlah, karena aliran kesembuhan menghampirimu, menyentuhmu, memenuhi engkau. Dalam nama Yesus. Firman yang saya beritakan adalah firman Tuhan yang hidup, yang berkuasa, yang menyatakan dirinya dengan kasih-Nya, dan banyak orang-orang yang diberkati dan disembuhkan, karena firman Yesus adalah Yesus Kristus yang hidup, Alfa dan Omega. Dialah hakim yang adil, Dia Tuhan yang berkuasa sampai selama-lamanya. Wow, banyak sekali yang bersaksi, amin, 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 saya sembuh. Dan nama-nama saudara sudah ketik, sembuh, sembuh, sembuh. Puji syukur, jadilah saksi Tuhan Yesus, berikan hidup waktumu sebagai alat Tuhan Yesus memberkati. Sekarang saya lanjutkan Bapak Ibu, bagi saudara yang merasa bisnismu stuck, bagi saudara keluarga-keluarga yang masalah keuangan, atau bisa dibilang engkau melihat tahun ini pintu tertutup. Dengarkan ini firman Tuhan bagi Anda, bagi mereka yang membuka open door, pintu terbuka. Kalau itu saudara, bersyukurlah, firman ini datang remah dan tidak kebetulan. Kalau engkau ada di antara kerabatmu yang membutuhkan firman penguatan ini untuk terbuka pintu dalam usaha, karir, pekerjaannya, segera sekarang ini bagikan link tahun ini, posting. Saudara bisa bantu tap-tap layar di TikTok agar memeriahkan, biar banyak orang yang datang dan mereka boleh percaya Tuhan Yesus, dan oleh kasih Tuhan Yesus mereka boleh mengalami namanya open door di tahun ini, yang sebelumnya mereka sudah merasa mungkin hopeless dan sebagainya. Tapi ketika firman yang saya akan bacakan selanjutnya, ini akan menjadi firman yang akan membuat mereka
menemukan dan berjalan dalam jalan pimpinan Tuhan Yesus. Silakan di-share, silakan dibagikan. Kalau ini saudara merasa kerabatmu, temanmu, keluargamu butuh, share-lah. Atau paling tidak sebentar, bagikan link tautan ini, biar mereka juga boleh mendapat penguatan. Apa yang saya saksikan, apa yang saya sharingkan, saya sudah mengalaminya. Saya dulu ini bermasalah dengan namanya keuangan. Mau bikin ini, kami tidak punya. Mau pelayanan, buat ini, kami belum punya. Tapi janji Tuhan itu datang. Bahwa aku mengangkatmu naik dan tidak turun. Jadi kepala di bidang masing-masing, bukan ekor. Lalu saya percaya. Saya juga pernah membaca satu firman di dalam kitab Maleakhi tentang janji Tuhan perihal persepuluhan. Tuhan bilang di sana, kalau engkau mengerti prinsip ini, maka aku akan memberkatimu sampai berkelimpahan. Kata berkelimpahan itu, saya mendapat rema, artinya meluber. Meluber, tidak muat lagi. Atau tidak ada lagi ruangan yang dapat menampung berkat. Baik itu berkat maupun juga jiwa-jiwa. Dan waktu itu saya berdoa, saya belum punya. Tapi janji Tuhan datang dan saya mengimani. Saya mempercayai, saya meyakini. Dan hari ini, apa yang Tuhan firmankan, karena saya beriman kepada Tuhan Yesus dan percaya firman-Nya, terjadi, terkabulkan, saya alami. Yaitu hari ini, berkat Tuhan yang turun dalam pelayanan kami, yang keluarga kami dalam hidup ini, itu berkelimpahan, sampai tidak ada lagi ruangan yang bisa menampungnya. Barang-barang itu penuh berkat Tuhan. Juga tentang yang utama jiwa-jiwa. Tentu saudara yang pernah ngikutin, pernah lihat, pernah tahu bagaimana ketika pastor memimpin kebaktian, khususnya di Balikpapan, Minggu pagi jam 8, itu tempat penuh. Kursi yang disiapkan penuh. Ini lagi pastor lagi pesan kursi tambahan 40 kursi. Kursi untuk standing di luar, supaya mereka bisa tambahan karena kursi-kursi yang sudah kita tambah penuh. Ini lagi sekitar 2-3 minggu karena pesan di gudang Jakarta dikirim pakai kontainer. Beberapa puluh kursi untuk standing di luar, jadi bisa mereka di luar tetap dengar firman satu kebaktian. Benar-benar nyata gitu. Yang saya beritahu saudaraku, Yesus yang hidup, Yesus yang nyata, bukan Yesus yang mati tidak bangkit. Yang saya beritahu kepada saudara, Yesus yang menyembuhkanku. Kalau bukan Yesus yang sembuhkanku, Andi Simon lama sudah tidak ada kodong. Kalau bukan Yesus yang berjanji dan mengirimkan berkat kepadaku, Andi Simon sudah lama dipermalukan, kasihan. Tapi hari ini, semua mata sejauh bisa memandang, bisa melihat bahwa dari kehidupan Andi Simon, seorang pemuda yang bukan siapa-siapa, bahkan cenderung rusak, hancur, bisa ada sebagaimana hari ini. Karena siapa? Karena Tuhan Yesus. Jadi yang saya beritahu kepada saudara, Tuhan Yesus yang hidup, yang sanggup, yang kaya, yang dokter, yang sejati, dokter, dia segala dokter. Bukan yang lain. Yang saya padamu adalah juru selamat dunia, pengampun dosa, pangeran surgawi, yang akan menjemputmu nanti saat engkau tinggalkan dunia yang fana ini. Gembala yang agung, juru selamatmu. Tidak ada seorang pun diselamatkan masuk ke surganya Bapa, di Samayim, di sorga sana, kecuali hanya satu jalan, yaitu Tuhan Yesus. Banyak jalan menuju Roma. Belajarlah sampai ke negeri Cina. Tapi hanya satu jalan sampai ke sorga.
itu jalannya hanya kebenaran, hidup, keselamatan melalui Tuhan Yesus Kristus. Dialah Sang Firman yang datang ke dalam hatimu saat ini. Bagi Bapak Ibu yang belum secara pribadi menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu, bukalah hatimu dan saat ini terimalah Tuhan Yesus. Dan Dia akan memimpin hidupmu dari kebenaran kepada kebenaran, dari iman kepada iman yang sempurna. Selamat hidup memuliakan Tuhan Yesus, dan engkau akan melihat hidup yang dipimpin Tuhan Yesus. Itu pintu-pintu akan terbuka. God open door. Bahkan sekalipun engkau merasa jalan buntu, God make a way, make door. Door pintu. Kitab Yesaya 43:19, inilah ayatnya. Terima kasih yang sudah membagikan. Saudara ikut menjadi duta Kristus bersama Pesanis Partner melayani Tuhan Yesus. Puji syukur, kitab Yesaya 43 ayat yang ke-19. Ada tertulis firman Tuhan Yesus, bagi engkau yang sedang menemukan jalan buntu, ayat ini berbicara kuat di hidupmu, dengarkanlah. Yesaya 43:19 ada tertulis firman Tuhan Yesus. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Tidak kering. Engkau merasa kering masuk tahun 2025, sudah tumbuh benih yang baik, sudah tumbuh hal yang baik, sudah tumbuh buah yang baik, sudah tumbuh kehidupan yang baik dalam Tuhan Yesus. Melekatlah sama Yesus. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku, kata Tuhan, hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Engkau serasa sedang di padang gurun kah? Engkau merasa hidupmu gersang banget kah? Seperti padang belantara kah? Kalau engkau merasa di situ, jangan putus asa. Tuhan bisa membuat jalan sekalipun tidak ada jalan. Firman ini saya selesai, tapi Roh Kudus akan terus berkata-kata di hatimu untuk meneguhkan setiap kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur atas sabda firman-Mu, dan kami boleh melihat bahwa firman ini menjadi bagian hidup kami, menuntun kami hidup hari ini dan hidup yang akan datang, hidup kekal di rumah Bapa di surga. Terberkati setiap mereka yang sudah mendengar firman, dan saudara melangkah, aminkan, optimis, hidup pada firman, karena janjinya ya dan amin. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.